Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya guys? Ketemu lagi di Wiraberi Corner barengan sama saya lagi. Jangan lupa ya untuk like, subscribe, komen, dan share untuk mendukung channel ini. Dan kali ini saya berada di tangga ya menuju ke sebuah rumah. Nah, tapi saya nggak mau nggak mereview tanaman-tanaman yang ada di sini karena ini ya, meskipun ya bukan karena meskipun tanaman yang ada di sini ini banyak dan dijual di bagian bawah. Oke, tempatnya ini lokasinya guys ya ada di Jalan Bromo di daerah Tretes. Jadi gitu. Dan aksesnya itu memang untuk saat ini hanya bisa ditempuh melalui Jalan Bromo ya, dan jalan di satunya lagi yang di bagian atas itu memang ada ya menuju ke arah Gang Sono, cuma sepertinya sudah ditutup ya dan tidak bisa digunakan lagi ya, atau mungkin nggak boleh digunakan lagi ya, lebih tepatnya kayak gitu. Dan untuk kali ini, nah ini saya berada di ketinggian tertentu ya di sini, dan di sebelah sana itu Jalan Bromonya. Terus menurut saya untuk kunjungan kali ini lebih ini ya, bisa dikatakan itu lebih eksklusif gitulah. Ya eksklusif lah gitulah. Karena kenapa? Saya belepotan ya ngomongnya ya. Ini saking begitu senengnya ya saya bisa datang ke sini, ke tempat ini, karena nggak mudah gitu loh. Saya katakan eksklusif karena tempat yang saya datangi kali ini nggak sembarangan bisa dimasuki ya. Dan ini saya masuknya itu agak sedikit-sedikit merayu gitulah sama yang ini yang jaga, karena memang ya mungkin tempat ini nggak mau supaya nggak rusak atau gimana gitu ya. Namanya aja orang jaga di sini, jaga rumah ini, makanya tanggung jawabnya juga lebih besar, apalagi memasukkan orang asing ke sini. Tapi maksudnya orang asing itu bukan saya itu berasal dari luar negeri, enggak, tapi saya maksudnya enggak dikenal kayak gitu. Dan tempat yang saya tuju kali ini, nah Anda sudah bisa mengira-ngira sendiri ya. Rumah Belanda ya. Di sini memang ternyata ada rumah Belanda yang tersisa. Oke. Nah, ini bisa dilihat dari material bangunannya yang ya bisa dikatakan Belanda banget ya. Meskipun kalau di tempat lain seperti di daerah ini Taman Wisata ini dicat putih sama hitam, tapi di tempat ini, nah ini kursinya juga masih sama ya dengan kursi yang saya temukan di daerah Taman Wisata, di daerah mana ya itu ya, Jalan Semeru. Terus kemudian di daerah mana lagi itu kursinya kayak gini, cuma warnanya itu dibentuk lain. Nah, di warna lain maksudnya, bukan dibentuk lain. Oke, dan di bangunan ini di bagian atasnya itu ada lotengnya. Nah, di sana bangunannya itu ya yang atasnya itu dari kayu ya, dari papan kayu, sementara yang ada di bawahnya adalah bangunannya itu materialnya ya dari batu gitu. Oke, kita lihat suasananya yang ada di sini. Nah, di sebelah sini ini ada sungai ya guys ya. Oke, nah ini jalan akses menuju ke Gang Sono ya, cuman sayangnya saya nggak bisa menuju ke sana. Itu kelihatan ya ada sungainya di sebelah kanan. Nah ini jalannya udah berlumut, ini menunjukkan kalau tempatnya ini sudah nggak diakses lagi gitu. Dan di sebelah sana itu udah Gang Sono ya. Oke, saya hanya sampai di sini aja ya naiknya. Saya nggak menuju ke atas lagi. Saya akan keliling-keliling di sekitar sini saja. Nah, ini ada tanaman-tanaman ya yang udah dikatakan rimbun yang ada di sini ya.
Oke, jadi kayak gini ini suasananya yang ada di rumah ya, di bagian selatannya. Dan bangunan yang ada di situ ini sepertinya digunakan untuk rumah yang menjaga rumah ini ya, zaman dulu. Dan bangunan-bangunan seperti ini yang dari tembok ini katanya ya, kata dari ada sumber yang mengatakan kalau rumah dari tembok kayak gini ini merupakan rumahnya para pejabat kayak gitu ya, maksudnya petingginya di zaman Belanda ya, karena memang di daerah ini Tretes dan sekitarnya dulu pernah menjadi markasnya Belanda, jadi gitu, markas tentaranya Belanda, jadi base camp ya. Kalau orang sini dulu menyebutkan Eskam, dan sekarang Eskam itu merupakan tempat yang sudah berubah ya, berubah nama juga dan berubah bangunannya menjadi Hotel Surya. Nah, udah pada tahu ya mungkin yang sering main ke Tretes, mungkin yang dari Surabaya atau mungkin yang dari tempat yang lainnya mungkin jalan-jalan ke Tretes. Nah, biasanya yang dituju itu di yaitu di sini di Eskam atau di base camp ya, zaman dulu mungkin ada pelafalan gitu ya, mungkin yang ini ya mungkin sulit ya bagi orang dulu ngomong base camp gitu, akhirnya disebut Eskam gitu, mungkin kayak gitu. Oke, ini bisa dilihat ada cerobong untuk asapnya, untuk perapian kayaknya ya. Nah, ini ada halaman luasnya dari sebelah sini. Dan untuk rumah ini sayangnya saya nggak bisa masuk ya, karena di bagian luarnya aja udah bersyukur banget ya, udah bisa keliling menginjakkan di areal sini. Kadang-kadang sih saya bisa masuk ke suatu tempat itu nggak gampang gitu loh, dan saya hanya bisa sampai di luar pagarnya saja sambil memvideokan. Jadi itu memang benar-benar tragis banget ya. Oke, kita bisa lihat ya, itu rumahnya orang Belanda, itu lantai atas ya, kelihatan ada ini ya, ada pokoknya ada cat warna hijaunya ya, itu ya, ada balkonnya, terus kemudian di bagian bawahnya itu ada jendelanya. Ini memang khas Belanda banget. Oke. Dan dari sini kita bisa melihat pemandangan di sebelah barat ya, arahnya ke Gunung Penanggungan. Nah, ini mungkin saat ini ada tanaman-tanaman kayak gini, mungkin zaman dulu ya tempat untuk menanamnya itu bukan di sebelah situ, karena tempat ini yang bisa digunakan untuk duduk-duduk ini. Nah, biasanya sih kalau orang-orang asing sukanya ini ya, duduk sambil menikmati pemandangan ya. Sementara kalau saat ini udah tertutup sama pisang, jadi untuk lihat pemandangannya itu agak sulit ya, bukan sulat. Sulap ya. Oke, yang ada di sebelah sana itu merupakan rumahnya orang ini ya, orang Belanda yang bisa dikatakan ya masih lumayan bagus lah. Dan memang untuk bangunan Belanda di sini zaman dulu itu cukup banyak ya, karena memang ya namanya aja ini ya, tempatnya bisa digunakan untuk ini, untuk markasnya orang Belanda. Jadi dibutuhkan banyak tempat atau banyak rumah yang digunakan untuk tempat tinggalnya para serdadu atau prajuritnya dan juga para petingginya. Jadi kayak gitu. Jadi di Tretes itu udah lama ya ditempati sama orang orang asing ya. Dan dari cerita orang-orang dulu sih ada yang bilang bahwa orang-orang Belanda di sini dulu memang banyak gitu ya, dan ada juga yang sampai generasi berikutnya, mungkin keturunannya atau mungkin cucunya itu kadang-kadang datang ke Indonesia untuk untuk cari tahu di mana sih rumah leluhur mereka dulu ya. Nah, gitu, sambil biasanya sih membawa foto bahwa
leluhur mereka itu pernah tinggal di sini dan dicari. Dan memang untuk daerah Tretes ini merupakan tempat yang bukan bukan tempat yang bisa dikatakan asing sama orang Belanda. Bahkan katanya sih, kata orang-orang dulu dan banyak wisatawan yang berkunjung ke hotel, terutama Hotel Ina ya. Nah di situ itu juga tempatnya Belanda itu dulu. Nah ada yang mengatakan bahwa orang yang menginap, tamu yang menginap di situ kadang-kadang yang kalau dulu katanya sih banyak orang Belandanya itu cerita bahwa Tretes itu cukup dikenal di Belanda gitu, karena mungkin ya banyak ya orang Belanda tinggal di sini. Jadi gitu ya, mungkin karena pemandangannya bisa, karena hawanya juga bisa. Oke, ini kita bisa lihat ya, ada teras rumahnya. Nah ini bisa lihat juga lantainya ini masih asli ya, dan saat ini masih asli zaman dulu maksudnya ya, masih belum dibongkar. Nah ini kursinya juga bisa kita lihat ya. Nah, ini kursinya juga masih dipertahankan ya, dibiarin aja atau mungkin di terbengkalaikan gitu ya. Oke, dan mungkin jelasnya sih karena bangunan kayak gini ya ada bagian yang rusak atau gimana itu. Nah ini ditambahi lagi mungkin kayaknya, tapi saya kurang jelas sih karena yang jaga juga nggak ngerti kalau tempat ini juga merupakan tempatnya orang Belanda. Tapi yang jelas ini memang udah jadi milik swasta ya, ini milik sebuah bank swasta. Oke, jadi kayak gini. Nah itu di bagian bawahnya keramik, dan keramiknya kayaknya baru ya itu ya. Nah, kalau keramik yang lama, bukan keramik ya, lantai yang lama itu yang kayak di depan tadi. Jadi kayak gitu, ini suasananya. Dan ini dia bagian belakang rumah ya, rumahnya orang Belanda. Tadi udah saya udah kunjungin atau saya datangi pertama tadi, tapi yang tapi yang sekarang saya datangi lagi ya. Ini di bagian ini ya, bagian samping kiri rumah, dan menurut saya ini merupakan kunjungan yang sangat eksklusif karena karena saya nggak bisa masuk terlalu jauh lagi karena karena memang ada keterbatasan waktu. Terus kemudian saya hanya diizinkan di bagian luarnya saja. Terus ya udah cuma gini aja. Ini bagian ini ya jalannya yang ada di luar sini, tangganya menuju ke tangga itu udah terbuat dari batu yang disusun. Oke, dan di semen kayaknya ya mungkin ya, tapi kayaknya dulu masih belum ada semen atau gimana ya, saya kurang tahu. Tapi bahannya itu katanya sih sederhana, cuma kuat gitu loh. Dan ini sepertinya ini juga udah lama banget ini nggak di apa-apain sama yang memiliki sekarang gitu. Dan ya udahlah, saya turun aja karena nggak enak ya terlalu lama di bagian atas, dan sepertinya keliling-kelilingnya itu udah cukup ya untuk mewakili aja sih. Kalau di daerah sini, di daerah Gang Sono pun juga ada mungkin tembusan sama ini ya, di Jalan Bromo ini ada rumah peninggalan Belanda. Dan ya udah, itu sebagai ini aja sih, sebagai bukti bahwa memang di Tretes itu memang banyak banget ya sebaran dari rumahnya orang-orang Belanda. Jadi gitu. Dan di bagian bawah ini sama penjaganya dimanfaatkan karena mungkin ada space yang bisa dimanfaatkan ya. Ini digunakan untuk menanam ya. Dan tanamannya ini dijual loh ya. Nah, bagi Anda yang ini berminat bisa datang ke sini ya, di Jalan Bromo. Pokoknya nggak jauh kok dari dari pertigaan Jalan Bromo.
arahnya itu pokoknya dekat jalan raya lah, jalan raya antara yang menghubungkan antara Pandaan dengan Tretes, terus kemudian ada Jalan Bromo ya. Kalau nggak tahu bisa tanya deh ya. Jalan Bromo itu mudah kok, karena jalan ini bisa digunakan juga akses menuju ke daerah Arkesan. Kita bisa lihat banyak tanaman di sini yang ditawarkan untuk ini ya, untuk wisatawan mungkin ya, atau mungkin pembeli. Dan seperti ini ya bangunan Belanda tadi kalau dilihat dari arah Gang Sono ya. Oke, dan menurut saya ini keren ya. Kalau dia di foto dari sini juga keren, karena di atas sana itu pemandangan gunung dan ya udah keren banget pokoknya. Memang sih orang Belanda itu kalau bikin rumah itu pasti ini ya, pasti udah mengkaji duluan mungkin kali ya, gimana tempat yang bagus atau tempat yang strategis ya. Nah itu ada, bahkan yang ada di bawah situ itu bisa dijadikan untuk tempat tinggal ya. Dan saya nggak tahu kenapa kok yang dipilih di bagian bawah, atau mungkin memang tadinya di bagian atas juga ada, cuma sekarang sudah nggak ada lagi ya. Dan sebenarnya sih sebarannya itu memang banyak ya. Di Hotel Ina itu juga merupakan peninggalan Belanda sampai ke arah ini ya, daerah taman wisata itu, sampai juga ke daerah Rekesan. Karena si Rekesan itu dulunya juga satu wilayah itu semuanya milik orang Belanda. Jadi seperti itu. Cuman saya masih belum menemukan ya tempat Belandanya itu ada di mana saja gitu loh. Mudah-mudahan saya bisa menemukan. Oke, makasih banget udah nemani saya keliling-keliling ke rumah Belanda. Meskipun nggak bisa masuk ya, nggak apa-apa. Mudah-mudahan tidak mengecewakan Anda. Dan makasih banget udah gabungan. Jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan juga share untuk mendukung channel ini. Dan mohon maaf ya kalau ada salah-salah kata, dan mudah-mudahan video kali ini bermanfaat bagi Anda dan bisa menambah pengetahuan. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.